Kemudian saya akan tahu beliau orang yang ya, saya dapat katakan maaf nih pada ada miring gitu loh kalau di lapangan itu ya, nggak ada takutnya gitu. Dan beberapa kali saya dipakai beliau. Kemudian yang lama adalah waktu tsunami yang saya katakan agak bagaimana itu karena beliaulah yang menentukan di TMMD membuat jalan dari Banda Aceh, Lamno, Calang sampai ke Tenom. Jadi Banda Aceh sampai ke Tenom itu. Dan itu suatu hal yang tidak mungkin, karena dari Banda Aceh ke Lamno bisa, Lamno ke Cawang nggak bisa karena putus-putus semuanya. Apalagi Cawang ke Tenom, daerah Melabu itu nggak mungkin, nggak bisa. Tapi beliau minta harus dilakukan dan akhirnya diambil jalan tengah dengan Pak Endiartono Sularto, sasaran tambahan. Tapi akhirnya itu sampai dengan batas waktu yang ditentukan rencana tanggap darurat, itu tembus dari Banda Aceh sampai ke Tenom. Sehingga saya katakan beliau itu, yang saya katakan tidak masuk akal karena pikiran saya nggak sampai. Beliau mempunyai visi yang benar-benar bisa diwujudkan, itulah yang terjadi. Jadi bisa lihat di sejarahnya. Nah kemudian kalau dalam pembentukan, beliaulah yang membentuk satuan yang sampai saat ini tidak pernah ada korban gugur di operasi dan selalu berhasil, yaitu dengan didayatkan Taipur itu sampai dengan saat ini. Itu satuan yang tidak pernah ada yang gugur di operasi dan selalu berhasil. Itu kenangan-kenangan. Kemudian yang membentuk Battalion Raiders, dia juga yang membentuk Battalion Raiders itu juga yang membentuk. Jadi kiprah beliau untuk menjadi angkatan darat yang profesional di Segani itu adalah tangan-tangan beliau yang membuat. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dengan yang lainnya. Itu pandangan saya. Kami sangat berduka atas berpulangnya Jenderal TNI Purnawirawan Riyamisa Triakudu sebagai tokoh baik di TNI maupun di masyarakat. Beliau terkenal sangat ramah dan selalu menjaga komunikasi dengan seluruh prajuritnya, karena saya merasakan bahwa bagian dari pembinaan Pak Riyamisa Triakudu pada waktu saya menjadi Irjen Kemhan, beliau menjadi menteri. Termasuk ketika kami menjabat di TNI, juga selalu diberikan nasihat-nasihat terbaik untuk tetap menjaga konsistensinya, terus memberikan semangat kepada anak buahnya. Itu pesan beliau kepada saya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya betul-betul merasa kehilangan seorang bapak, seorang senior, seorang tokoh yang benar-benar menjadi inspirasi bagi prajurit juniornya seperti saya. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah
dan yang ditinggalkan juga ikhlas untuk menerima kenyataan. Terima kasih Pak Adi, ada rekan-rekan media sekalian. komunikasi terakhir mungkin Pak, dan sudah mengetahui beliau sebelumnya punya penyakit. Saya selalu mengikuti perkembangan beliau, khususnya ketika beliau juga kesehatannya kurang baik, selalu saya ikuti dan ketemu beliau pada kegiatan-kegiatan menghadiri pernikahan. Walaupun beliau dalam kondisi sakit, juga kadang-kadang juga menggunakan kursi roda, namun beliau tetap hadir dalam setiap undangan, dan di situ kami terus berkomunikasi dan beliau selalu berpesan tetap semangat untuk membina adik-adik. Ya. Terima kasih. Pak Adi. Terima kasih. Iya, momen tadi tuh.